Bapak Pensos di KJP6 Bapak Andri Said yang saya sudah telah kepada kita, dan sama Ketua juga salah satu pejabat Pak yang kami ikutkan dalam rombongan, yang kebetulan kita juga dilepas oleh Bapak Gubernur Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Bapak Asren. Jadi dengan sangat apresiasi kami dari sambutan tersebut, ikut bersama kami di sini Bapak Tengku M. Husairi. Silakan Pak Dewi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izinkan dalam memulai kegiatan ini saya akan menyampaikan dulu tentang PPSKI sebelum nantinya kami akan sampaikan niat dan hajat kami dengan kegiatan ini. Diawali dengan sebuah pantun awal. Pohon pinang dan daun sirih diiris-iris untuk dimakan, dan ucapkan terima kasih atas penerimaan dan sambutan yang diberikan. Tiada lain kata dari semua ucap lisan kita bersama selain bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini dari awal kami telah melayangkan surat kepada pihak KJRI, Pak, kemudian disambut oleh Bu Sasa dengan baik, komunikasi yang baik. Akhirnya rangkai kegiatan di ruangan KJRI dalam rangka kunjungan dari PPSKI Sumatera Utara. Perlu sampaikan sebelumnya kepada Bapak Konjen bahwa kami tergabung dari guru-guru kimia di bawah naungan MGMP Kimia Kabupaten Kota 33 kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Berawal pada tahun 2016, kita beberapa ketua MGMP di Tebing Tinggi di SMA 1 Tinggi melaksanakan kegiatan. Kita sepakat membentuk MGMP Kimia Sumatera Utara ya pada saat itu. Kemudian di Indonesia ini ada namanya Bapak Urip dari Pangkal Bun Kalimantan. Dia punya Facebook yang dia buat, namanya Facebook Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Berkumpul di situ guru-guru kimia dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia dalam sebuah naungan dan sepakat membentuk yang dinamakan dengan AGKI atau Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Nah, ketika kita saling berkomunikasi, maka kita sepakat pada saat itu di LPMP Jakarta pada tahun 2017. Kebetulan kita ada 3 dari Sumatera Utara, saya ikut berhadir. Maka Bapak Jainuddin Tuhaja dari Sekolah Unggul Husni Tamrin Jakarta sepakat kita mendirikan yang namanya Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Kemudian selanjutnya perkembangan berikutnya kita sepakat ya dari 34 provinsi yang ada di Indonesia membentuk nama asosiasi ini terdaftar di Kemenkumham. Ternyata Pak Konjen setelah kita jajaki dari pihak PPSKI pusat, ternyata tidak bisa lagi membentuk nama asosiasi. Ini mungkin para kawan-kawan yang perlu tahu, termasuk dari teman-teman kami dari Banda Aceh, yang boleh adalah perkumpulan dan tidak boleh lagi nama guru, maka dipakailah nama pendidik. Jadi kalau kita gantilah Asosiasi Guru Kimia Indonesia dengan perkumpulan pendidik Kimia Indonesia, namanya kayak ada PKI-nya, Pak. Itu awalnya. Jadi kita ganti pakai S, Pak. Maka nama tadi PPSKI sebagai berarti Bu Sasa, perkumpulan pendidik Sains Kimia Indonesia. Nah, apa semangat kita membentuk PPSKI, Pak? Di MGMP kita di Provinsi Sumatera Utara di bawah naungan Pak Capis juga itu terpisah, Pak. Ada namanya MGMP SMA, ada MGMP SMK, dan bahkan ada khusus MGMP di Madrasah Aliyah Negeri. Contoh di Jawa Timur, Pak, itu Madrasah Aliyah Negeri Jawa Timurnya lebih tinggi daripada MGMP kimianya. Makanya kita sepakat kita buat nama AGKI. AGKI tetap ada di, kalau Pak Konjen lihat di surat kepala surat kita masih tertulis Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Ya, saking nama AGKI itu melekat dalam diri kita. Jadi AGKI ini menaungi ya guru-guru kimia di SMA, guru kimia di SMK,
guru kimia di madrasah aliyah, bahkan guru kimia yang mengajar IPA di SMP. Jadi mudah-mudahan dengan kekuatan yang ada, nanti Pak Konjen kita bisa buat kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Ya, kita siap untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan, khususnya di bawah naungan pendidikan kimia. Kita punya hubungan dengan 34 provinsi di Indonesia, termasuk Bapak Ketua kita, Bapak Jenderal Tunaja. Kemudian perlu kami sampaikan Pak bahwa di PPSKI Sumatera Utara telah di SK-kan dan dilantik sebagai pembina adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Kemudian Bapak LPMD Sumatera Utara, kita punya penasehat. Situ ada Bapak Profesor Dr. Ramdan Silaban, Bapak Profesor Dr. Retno Suyanti, Bapak Dr. Ai Darmana dari Unimed. Kemudian juga kita punya hubungan di USU, salah satu penasehat kita Bapak Profesor Dr. Tamrin MSc. Mudah-mudahan dengan guru-guru besar di Unimed dan di USU ini yang universitas terbaik ya. Nanti kami juga minta masukan dari Pak Konjen bagaimana kita besok dengan USN. Kita sudah berhubungan dengan Profesor Rohana. Mereka juga tanya, bisa pertukaran pelajar, bisa hubungan penelitian, bisa pengembangan pendidikan, bisa peningkatan guru dan sebagainya. Atau informasi yang perlu kita sampaikan bagi anak-anak kita di SMA yang mau melanjut PS1 atau guru-guru yang melanjut PS2 dan S3 dan sebagainya. Jadi mungkin masukan kepada Pak Konjen ya, bagaimana kita selaku naungan PPSK ini ya bisa lebih bergerak ya untuk dapat meningkatkan kompetensi guru-guru kita dan hubungan baik kita ya kepada khususnya di Penang ya, Nusa Malaysia. Kemudian kegiatan-kegiatan di PPSK ini ada dua bidang ya. Yang pertama adalah bidang penjamin mutu di bawah Ibu Fitriani. Salah satunya adalah divisi untuk meningkatkan kegiatan kita, kompetensi kita di bawah Bapak Wahyudi. Silakan Pak Wahyudi. Jadi di bawah Pak Wahyudi ini Pak, kita punya bidang bidang peningkatan bidang mutu. Ini adalah kekuatan pihak PPSKI. Selain bidang mutu, juga kita perlu ada kewirausahaan Pak dengan kesejahteraan sosial. Jadi bagian ini kan hubungannya dengan kemana mau kita akan lakukan. Kita udah pernah ke Kuala Lumpur, kemarin kita ke Thailand, sekarang kita ke Penang dan sebagainya. Termasuk bagaimana seperti batik kita nih Pak, ada namanya divisi kewirausahaan. Salah satunya adalah Ibu Sylvia, jalan Bu Sylvia. Jadi Ibu Sylvia ini Pak, termasuk tadi dengan pihak travel, ya pihak hubungan ke USN, hubungan ke Konjen, yang mudah-mudahan dua divisi ini yang di bawah PPSKI bisa meningkatkan kepentingan PPSKI ke depan. Demikian tadi sejarah tentang PPSKI, Pak Konjen, dan juga orang-orang yang di bawah naungan dari PPSKI, sehingga memberi gambaran bahwa kegiatan PPSKI ini dapat meningkatkan khususnya di bidang kimia. Mudah-mudahan khusus Sumatera Utara kita tidak tertinggal daripada provinsi-provinsi yang ada yang di lainnya. Dan memang Pak, karena memang kegiatan kita ini MBMB ini Pak, mungkin nanti tidak ada masukan, kita tidak punya uang yuran Pak. Jadi kita mengambil kegiatan itu, kami lah khususnya yang hadir di sini, saya ketua, sekretaris wakil ketuanya Pak Marnalom Samosir tidak berhadir, Bapak Ahmad Nawawi, kemudian sekretaris kita Ibu Yeni Pasaribu, wakil sekretaris kita Pak Edi Suranta, bendahara kita Ibu Dana Melina. Mana Bu Dana Melina? Ya, ini bendahara kita Pak. Dan wakil bendahara kita Pak yang luar biasa, Ibu Nadratun Nur. Jadi Ibu Nadratun Nur ini Pak, ya beliau punya orang kuat di Inalum. Ya, jadi hubungan mudah-mudahan dengan Bu Nadra ini. Ya, jadi Pak sebagai gambaran singkat penutup ya, mungkin ada masukan juga ke kami. Kami memang tidak punya dana, jadi kita selalu berhubungan dengan kegiatan luar. Kita berhubungan dengan PT Katalis, kita dapat dana bantuan untuk kegiatan mulai makan, memanggil dosen dari UI selama 2 hari lebih tinggi. Kita hubungan dengan Gramedia, kita buat kemarin khusus pembelajaran IKM, kurikulum merdeka, jadi bantuan dari Gramedia. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang mereka mau datang, memang begitu Pak, ya karena memang kita tidak punya dana. Jadi bagaimana mereka tertarik? Kita pernah melakukan kegiatan di Inalum, mungkin jalan-jalan ke Asahan, mereka tertarik untuk ikut, dana itulah yang kita lakukan untuk kegiatan. Kita lakukan KPD Toba full, bagaimana melihat dari mulai penanaman Pak sampai menjadi kertas.
kemudian kita pernah ke PLTA Sigura-gura, kemudian kita ke Kuala Lumpur, kemarin kita ke Thailand, ke Penang. Jadi ini memang murni Pak, dia murni adalah dari dana kawan-kawan kita dari MGMB. Ini hanya 44, bahkan ikut dari Banda Aceh. Silakan Bu Budi dari Banda Aceh, ada 4 orang. Jadi ini yang bisa kami lakukan. Kemudian kita yang paling mudah Pak melakukan dengan Zoom online. Mudah-mudahan kalau nggak salah Pak Wahyudi, kita ikut sampai Papua Barat, Papua. Kita mengadakan kegiatan 2 kali diklat, dibuka langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan LPNB. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Mungkin perlu masukan Pak. Kami dari KPSKI memang memanfaatkan kegiatan yang tidak, karena kita tidak punya dana kas. Tapi nanti setelah kita dana, misalnya beli baju ada sedikit lah untuk kas. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan gambaran dari Bapak nanti ketika jadi paparan. Akhirnya harapan yang mau kita sampaikan mungkin dari pertanyaan dari kawan-kawan. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran di Penang? Ketika kita ke Kuala Lumpur, Bapak yang mewakili dari KBRI menyampaikan bagaimana di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ada komunitas-komunitas yang ada. Itu kami dapat dan luar biasa, itu jadi catatan kami. Kenakan kami sampaikan kepada pihak-pihak dinas pendidikan. Kemudian kita kunjungan ke ICKL Kuala Lumpur, kita dapat bagaimana pembelajaran di sana dan mereka bersaing dengan SMA yang ada di Kuala Lumpur. Jadi kami nanti berharap Pak dari Pak Konjen ataupun dari Pak Sosbud nanti bagaimana kira-kira gambaran kami. Karena kami dilepas Pak Gubernur dan Pak Kadis ini kita terus melaporan Pak. Apa kira-kira di Penang yang setelah dari sana. Jadi kita akan buat deskripsinya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa sampaikan paparan tadi sehingga menjadi gambaran kami. Ternyata di Penang ini juga ya orang-orang yang berada di sini, baik dia bapaknya kerja punya anak, mungkin ada orang-orang anak-anak KJRI ternyata masih bisa belajar Pak. Bagaimana konsep pembelajarannya seperti yang kami dengar di KBRI. Saya pikir ini yang kedua tentunya kita berharap nanti bagaimana sistem pembelajaran masyarakat Penang ya, pendidikannya bagaimana. Yang ketiga